Wih, lahir Jakarta. Ya, kalau lu black, gue darah biru bang. Ya gue pikir waktu itu bokap gue kok sadis banget ya gitu. Gue bukan anaknya kali ini. Bayangin bang, gue kelas 1 SMP gue dibolehin ngerokok sama bokap gue. Gitu. Setelah gue jatuh pertama, umur 27, 28. Mimpi gue terlalu tinggi. Yang paling utama, Gue mau jadi presiden bang. gue pengen punya keluarga yang baik. Maksudnya gue nggak mengira gue akan sejauh ini gitu. Kalau kita dikenang sebagai orang baik, panutan yang baik, ini didoain terus bang. Nama kita diucapin terus. Lu belajar dulu dari diri lu. Jadi lu bangun tidur, lu kelarin tugas pertama lu. Apa itu? Rapiin tempat tidur. Bro, ketemu lagi. Ini mesti eksekusi nih. Siap. Siap perintah Om Adit. Boleh copot masker ya? Boleh dong. Nanti nggak kedengeran gantengnya. Ya. Gue negatif loh. Gue juga. Nih kalau sama dia nih kayak gini nih. Kalau nggak dimulai bahasanya negatif tuh kayaknya kesannya kita nggak ini nih. Tersangkanya sakit bang. Siap Bang Adit. Nama lengkap siapa sih? Oki Fahreza. Oh, Fahnya itu pakai F. F. Oh, Fah. Fahreza. Oh, lahir di? Lahir Jakarta kita bang. Asli. Asli bang, Jakarta asli. Ibu bapak? Bokap Arab Makassar. Sulawesi ada. Sulawesi Selatan, abah gua Arab asli. Kakek gua abah panggilannya abah. Kakek Abah. gua Arab asli, ya. Oh, terus? Nyokap Betawi Cirebon. Wih, lahir Jakarta. Ya. Jadi kalau lu black, gua darah biru bang. Fahiditya Channel hadir Bro Oki dalam diskusi hari ini. Sekali lagi, Fahri Aditya Channel berusaha mengungkap bagaimana sih kenyataan dan upaya orang-orang yang ada di sini itu ingin menunjukkan bahwa ketika satu bangsa itu berkumpul, semangat itu ada di sana. Yang muda, yang tua, yang baru lahir, yang udah senior, harapannya hanya satu, kita bisa sharing di sini. Dan harapannya nih, bro, lu tuh bisa ngasih insight kepada teman-teman, terutama teman-teman Fahri Aditya Channel nih yang ada di sini. Karena begini, mereka kalau dengerin gua ngomong tuh udah pada budek semuanya. Nah, mungkin kalau dengerin yang lain, mungkin mereka punya insight. Gue pengen tahu, kalau ditanya tentang passion kerja, gue ngeliat itu ada di lu. Passion kerja itu terbentuk karena karakter. Karakter itu karena terbiasa. Iya bang. Emang lu dididiknya waktu kecil kayak gimana sih? Didik militer bang. Ya, tapi bokap militer? Bokap gue semi militer bang. Oh, oke. Jadi dia gagal masuk angkatan darat, dia pilih sekolah pelayaran dulu, almarhum. Itu bang. Oh, di situ dia. Jadi dia digembleng di situ. Tahun 70-an bang masuk di akademi gitu kan, keras masih pendidikannya kan. Itu disiplinnya keras banget. Nah, itu ditularin ke anak-anaknya. Udah, gue dididik secara militer sama bokap. Ya gue pikir waktu itu bokap gue kok sadis banget ya gitu. Gue bukan anaknya kali ini. Gue pikir gitu. Cuma ternyata setelah gue dalam posisi yang di saat satu posisi yang memang membutuhkan mental yang kuat itu, terbukti begini cara bokap gue mendidik waktu itu gitu. Akhirnya ya gue bisa menikmati sampai sekarang ini bang, alhamdulillah. Lu menikmati? Gue enjoy bang, gue nikmati. Proses akhirnya, kehidupan gue tuh gue menikmati. Karena itu sudah tertanam di karakter karena gue yakin Tuhan pasti selalu kasih solusi yang terbaik buat gue gitu. Walaupun gue melewati itu banyak kekecewaan yang gue rasain saat itu gitu loh. Nah sekarang gue tanya sama lu deh. Nanti lu ngedidik anak lu kayak gimana? Gue mendidik anak gue, mendidik anak gue ke depan nih. Ya mungkin ya semi lah ya, karena kalau gue pakai cara bokap nanti sangkanya gue plagiat bokap gue lagi ya kan. Kata copy bokap paste. gue, lu nggak ada ininya, paste. Iya gitu. Ya mungkin gue semi gue antara yang
gue campur lah dengan gaya gue sama gaya bokap. Hmm. Jadi hari Kamis waktu itu, hari Kamis gue ditelepon sama almarhum. Kamis tahun 2020 tuh Kamis, bokap gue meninggal bulan apa ya? Juli ya, pokoknya di bulan Juli lah. Di bulan Juli itu Tahun? 2020. Oke, tahun lalu. Hari Kamisnya bokap gue meninggal tuh Senin kalau nggak salah. Hmm. Hari Kamis gue dipanggil, gue lagi sibuk-sibuknya saat itu. Waktu gue padat sekali. Tapi feeling gue, perasaan gue nih, wah tumben nih bokap gue. Di rumah atau di rumah Di sakit? tempatnya dia. Oh, di rumah maksudnya? Di rumah. Oh. Gue bilang ya insya Allah Pak datang gitu. Ya, terus ya gue sempatin datang sore menjelang maghrib. Hari Kamis? Ya hari Kamis itu. Nah tiba-tiba dia meluk gue tuh. Meluk gue terus dia minta maaf lah. Kok jadi minta maaf nih gue bilang kenapa nih. Cuma kan gue gak punya firasat itu ya namanya. Setelah ada kejadian bokap gue pergi itu baru oh ini tandanya dia mau perpisahan kan gitu. Saat itu dia bilang sama gue sebentar lagi kamu dilantik gitu. Itulah. Itu pesan almarhum. Pesannya terus yang amanah gitu. Itulah pesan-pesannya dia. Jangan korupsi katanya gitu. Oh, gue pengen memperdalam dulu. Kayaknya lo tuh punya insight yang cukup kuat tentang bagaimana rasa culture yang udah dididik oleh orang tua itu tuh bener-bener terasa di dalam diri lo sekarang ini. Kayaknya lo tuh, gue lihat ya, dalam komunikasi, dalam ini segala macam, terlepas apakah itu new knowledge, apakah itu new networking atau segala macam, lo easy going. Yes. Itu emang sudah diajarin dari dulu juga? Ya, gua ada mentor gua. Ada mentor, terusnya juga didikan bokap. Didikan bokap tuh disiplin waktu, mental harus kuat, berani bertanggung jawab. Apapun perbuatanmu, tidak akan pernah saya larang. Itu peraturan bokap waktu itu. Gua waktu itu masih kecil. Bayangin bang, gua kelas 1 SMP gua dibolehin ngerokok sama bokap gua. 1 SMP, tapi ini bukan jualan iklan rokok ya? Bukan. Ngerokok. Maksudnya, wah kok bokap gue bebas banget gitu kan. Bolehin gue. Ternyata dia memperbolehkan gue keluar SIM itu, surat izin merokok itu. Di situ lo harus bertanggung jawab juga gitu loh, yang diajarin sama bokap gue. Jadi dia memberikan kebebasan dan lo harus bertanggung jawab apa. Sekolah lo harus pintar. Gitu. Yeah. Walaupun dulu nggak ranking. Ranking gue bang. Gue cek kepala sekolah gue dah. Dari 40 mungkin rankingnya 30-an gitu. Oh 10. Enggak serius gue ranking bang. Ranking, alhamdulillah ranking. Nah terus yang lo rasain sekarang, yang sekarang lo jalanin hari-hari lo segala macam ini, itu lo masih terkenang? Momentum-momentum itu, iya. Yang dulu-dulu itu? Bokap gue tuh kalau manggil 1 RT kedengeran bang, 1 RW bang. Iya. Oke gitu. Dan itu gue kadang jam 2, jam 3 pagi itu gue sering dengar suara dia. Sampai sekarang. Percaya gak lu? Disuruh apa gue? Sembayang. Sekarang gawe di mana sih? Gue abdi negara bang. Gue abdi negara bang. Udah muda, pekerja keras, paling penting nomor 3 apa? Mengabdi untuk negara. Siap bang? NKRI bang. Itu penting itu, karena apa? Sekarang ini bukan hanya karena tema kita baru merdeka sudah 76 tahun semenjak proklamasi itu, tapi memang diawali oleh Sumpah Pemuda. Tanggal 28. Sumpah kelapa, palapa. Itu lain, itu belum. Ya. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ya? Ya. Nah, itu tuh gue ngerasa bahwa gue tuh butuh teman-teman figur kayak lu semua untuk supaya bisa nginsight. Lu udah tua ya bang? Enggak. Gue sama dia kayaknya mudahan siapa nih? Gue menanya dulu nih. Gue menanya, Cup, mudahan siapa Cup? Sama ya, seumuran kan? Pantaran kayaknya nih. Gue tua dong gue. Main aman. Iya. Jadi gue tuh butuh insight sebenarnya. Siap bang. Jadi gue ngeliat gini. Sebagai seorang abdi negara, siap bang, yang memang punya potensi lahir, dididik, dan sekarang berkarya untuk bangsa,
itu kalau dinarasikan orang-orang kayak lu tuh mungkin mewakili lu tuh kayaknya banyak kali ya. Mungkin Bang. totalnya kan jutaan orang yang sebenarnya mereka tuh berusaha mengabdi dari yang PNS, militer, Iya bang. BUMN, Siap. mungkin yang lainnya. Hmm. Karena jiwa spirit muda itu dibutuhkan oleh bangsa ini loh bro. Betul bang, dari zaman dulu bang. Hmm. Ya kan? Ya diperlukan pemikiran-pemikirannya yang inilah menurut ahlinya kan gitu. Tapi sekarang kata orang-orang jangan lagi mikir, sekarang do the action. Yes, Nah itu tuh gimana tuh? harus cepat bang, kita gerak cepat. Hmm. Kalau enggak nanti kita ketinggalan terus. Hmm. Jadi dari skema kerjaannya apa segala macam harus gerak cepat. Nggak bisa kita nganu ngene gitu, nggak bisa bang. Karena kita harus cepat gerak. Rasanya lu pernah mikir nggak sih keringat kecil lu dari sekian banyak keringat yang mengerjakan itu, lu itu adalah bagian dari bagaimana Indonesia itu sebenarnya ke depannya bisa mandiri. Ya. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gitu atau teman-teman lu atau tim lu lah? Gua sih nggak pernah bang, karena gua takut nanti gua jadi jumawa. Jadi gua menempatkan diri gua selalu jangan yang kayak gitulah gitu. Jangan yang. Tapi kenyataannya kan lu emang harus berjuang kan? Harusnya gue berjuang untuk bangsa kita ini kan. Ya pejuang kita dulu juga ngerasainnya bukan gue pahlawan nih ntar nama gue dicatat gini-gini kan enggak. Mereka lillahi ta'ala bang gitu berjuangnya gitu. Sama kayak gue ya, nggak tahu yang lain. Gue pribadi gue begitu. Jadi gue lillahi ta'ala aja. Nanti ya Tuhan itu ngikutin pasti kan. Tuhan kan nggak tidur. Dia melihat perjuangannya anak luar biasa gitu, pasti kan gue posisikan yang terbaik kan gitu. Gue yakinnya gitu aja sih. Oke. Ya, makanya gue ketemu abang kan gitu, teman-teman yang lain. Gitu. Dan lu nyadar nggak sih ternyata seorang lu itu bisa membantu banyak orang ternyata? Ya gue sadar bang, sadar. Tapi gue nggak mau dibilang yang cut lu nih gitu, enggak. Gue nggak mau kayak gitu. Karena kan yang gue lihat dari bahasa lu setiap hari segala macam selain cepat, tepat, pastikan bahwa memang semua itu terkoneksi secara baik. Siap. Itu tuh gue lihat dulu itu. Ya. Gue amazed dengan tim yang lo ada sekarang. Ya bang. Juga manajemen yang ada di sana. Itu tuh gue anggap itu ada warna baru. Yes. Gimana tuh rasa culture itu, membuat culture itu tuh berubah? Ya pertama berat bang, merubah culture itu berat, di mana-mana gitu kan, karena udah mendarah daging. Iya. Ya kan? Sudah berat. terbiasa, Ya. sudah terbiasa. Cuma kalau komando itu yang gua turunin ke anggota-anggota semua di bawah tuh, ya kita harus gerak cepat, kita harus begini, supaya kalian sejahtera, ya kan? Kalian ini mewakili keluarga kalian di rumah, mendoakan ini kan buat yang terbaik gitu. Gue bangkitnya dari situ aja, ngebangkitin mereka kan jadi sadar. Gitu. Secara personal dia di belakang di rumahnya kan doa semua, istrinya, anaknya segala macam buat keselamatan bapaknya. Gitu. Gue nyongkelnya dari situ dulu, baru nanti dia menjiwai itunya. Karena kita kalau dari situ berangkatnya bang, sebagai family, ya kan? Nggak mungkin kan saudara, ya, abang gue lah, gitu kan, abang gue kandung nih, gitu. Nggak mungkin kan abang gue kandung nendang gue gitu kan, nggak mungkin. Pasti kan dia akan ada komunikasi dulu apa segala macam. Gitu. Itu gue biasain dari dulu bang. Gue umur 22 itu gue udah pegang pabrik dulu. Oh ya? Yes. Jadi saat teman-teman gue lagi pada happy gitu kan sama masa mudanya gitu, gue udah banyak tanggung jawab dulu. Itu bang, gue dipercaya waktu itu. Dan di umur 22 itu lo nganggap itu adalah starting lo? Enggak. Starting lo ngerasa bahwa ini gue Oki gitu. Setelah gue jatuh pertama di umur 27, 28 ya. 27, 28. Gitu. Waktu jatuh. Wah gelap bang. Wah gelap bang, semua nggak kelihatan. Blank. Blank. Yes? Blank. Tapi gue di situ
Gini, di saat gue jatuh itu gak ada yang nemenin kan. Lu ditinggal Dia sendiri. tinggal sendiri gue, sendiri-dirinya gue tinggal. Nah, Itu di mana tinggalnya? Di Pamulang gue. Oh, di Masjid Pamulang. Gue jatuh barengan sama nyokap gue meninggal. Nah, lu rasain bang gimana itu rasanya. Wah gila, jumbalitan. Gitu. Wah gue dulu tantang tenteng bang, ya kan. Gua masih muda, menurut gue punya segalanya gitu. Cuma ternyata pas Tuhan tutup keran lu gini, lu nggak bisa apa-apa, ya kan. Keras lu, wah kayak pesawat jatuh gitu, blar gitu berantakan. Wah kelar bang, kelar gue sekelar-kelarnya. Tapi di situ gue justru ini, Rebound. yes, Oh. justru di situ gue. Perjuangan kayak apa tuh? Lu bayangin bang, gue direktur dan gue harus jadi supir Oke. saat itu untuk bertahan hidup. Oke. Nah, kalau mental yang diajarin almarhum bokap gue di situ gue kepake. Lu direktur, lu ngatur banyak orang, lu atur strategi, bagaimana keuangan, bagaimana kinerja, apa segala macam mesti balance. Sekarang lu jadi supir, Bawa barang. bawa barang, bawa penumpang lu caci maki apa segala macem. Batin lu ngomong gue direktur nih, gitu. Tapi kenyataan hidup adalah lu supir. Oke. Berarti memaknainya bahwa sebenarnya direktur adalah jabatan Bang. Ya, tapi itu passion bekerja Yes. sebagai itu, yes, ya memang lu pegang kendali. yes, Lu mau ke kiri, lu mau ke kanan, lu mau tuh bawa kecelakaan, yes. lu mau bawa sampai tujuan. Yes. Mungkin Ada di itu situ. kali ya? Ya, Mungkin itu ya? Makna lu yang ngedapetin itu? ya. Oh. Jadi gue bilang gue di kantor jabatan gue ini. Hmm. Cuma kalau di luar lu saudara gue semua. Gitu. Ayo kita sama-sama ke tempat finish Ya. dengan happy. Kan gitu. Istilahnya dengan selamat. Ya. Aman. Dan jujur saja nih teman-teman Faidita Official ya, keberadaannya Bro Oki ini dalam connection yang sedang kita bangun ini memang punya ciri khas dan culture yang berbeda. Kenapa? Satu, waktu kita kenal, waktu pada saat saya awal memperkenalkan Bro Oki ini, memang kita mulai dengan sate ya. Sate. Ternyata sate itu punya makna. Teman-teman bisa bayangin, sate itu ada beberapa elemen. Daging yang di depan, di tengah, di awal, ataupun mungkin dia jumlahnya bukan hanya 3, mungkin bisa 4, bisa 5. Yang ditusuk satu, dan dia menuju satu tujuan. Yes. Kita makan. Ya. Teratur dan rapi. Ya. Nah, di situ awal kita perkenalan, gua kenal pertama dengan Bro Oki. Lalu yang kedua, ternyata dari sate itu berlanjut bagaimana sekarang gua dengan Bro Oki ini menjalin satu kekuatan besar yang harapannya yang penggerak motor ini semua kita. Yes. Itu tuh gue miss. Jujur gue miss. Sampai gue merasa bahwa negara itu memang hadir untuk kita semua. Yes. Gue miss gitu. Ya. Gue nggak pernah berpikir bahwa birokrasi itu ternyata jadi penghambat. Masih banyak teman-teman di abdi negara ini yang berpikir beda, bahwa negara ini hadir memang harus menggabungkan ini semua. Ya. Gimana tuh, Bro? Karena gue salah satu orang yang benci dengan birokrasi. Karena gue berangkat awal itu gue sebagai pengusaha. Gitu. Terus? Ya kayak Pak Ahok dulu ya. Gue boleh ngomong nama nih. Pak Ahok kan gitu. Terus Bapak Presiden kita yang kita hormati juga kan menggaungkannya seperti itu. Kita mempersimpel birokrasi ini gitu. Jangan terlalu banyak koordinasi apa segala macam. Iya. Kalau kita kebanyakan birokrasi, koordinasi itu nggak akan terjadi, Bang. Ya. Kecepatan itu akan jadi hambatan. Ya. Dan gue juga melihat bahwa memang itu terlihat sekali di tempat
lu bekerja sekarang ya, teman-temannya gue amazed. Ya. Dari pimpinan paling atas, yang tengah, yang bawah. Itu semua tergambar clear itu. Yes. Itu hebat kalau gue bilang. Lu punya mimpi gak sih? Mimpi. Banyak bang. Mimpi gue terlalu tinggi. Yang paling utama? Gue mau jadi presiden bang. Bukan masuk kampanye, bukan masuk gini. Enggak. Gue ngikutin Bung Karno. Mimpilah setinggi langit, jatuhnya tuh di atas awan. Kan gitu. Jadi lu jatuh ombel gitu bang. Oh. Walaupun sakit-sakit juga. Mimpi itu datang karena memang ada tujuan. Ya. Dan kita tidak pernah mempertanyakan kenapa mimpi itu ada. Ya. Karena lo tadi barusan ngomong mimpi. Kebetulan kalau gue tuh... Lu pemimpi juga bang? Gue mendetailkan. Ketika gue bicara sama tim-tim yang ada di Variaditya Channel atau tim-tim yang ada di networking, dia selalu bicara tentang mimpi. Tadi karena lo bicara mimpi. Tapi pada saat mimpi itu muncul, orang selalu mempertanyakan, bener nggak nih? Ini nggak nih? Bisa nggak nih? Kan gitu kan? Tapi kan pertanyaan kembali, siapa yang bisa mendesain mimpi? Mimpi itu harus muncul dulu. Masalah tentang bagaimana eksekusi di lapangan, itu yang nanti akan tim jabarkan. Gua aus nih bang. Oh, boleh minum gak sih? Boleh. Ngomong mulu dari tadi seret. Tunggu. Ini ada 2 nih. Yes. Cupi mana nih Cupi? Ini kopi. Apa? Iya. Mama. Oh mama. Oh lu mintanya papa, yaudah nih. Bedanya apa papa mama? Aduh. Cup. Sini Cup. Sebentar. Sini. Bedanya apa nih papa sama Nana sama mama? Bedanya papa itu laki-laki, mama itu perempuan. Bener nggak? Ya iya benar. Iya. Bedanya Terus? itu. Natnya? Artinya itu bisa kacang, bisa gila. Jadi papa gila, mama gila. Gue bingung main kopi. Sama gue enggak jadi gila nggak? Jadi gue cobain yang mana nih? Nah, Cobain gue tuh aja. tadi dari kemarin dapetnya tuh papa mulu. Lu mama deh kali-kali. Gue yang papa. Ya, gue mama. Biasanya kalau mama kan lebih soft ya. Iya, gue Papa kayaknya lebih strong. Oh, sadis. Hah? Betul. Enggak, sebentar. Tapi ini papa, mama, Nat. Nat tuh apa sih? Bisa kacang, Nat bisa kacang bisa gila. bisa gila. Berarti nambah lagi nih. Papa, gila, kacang, kopi. Ya. Lu, mama, gila, kacang. Kayak di situ lu nggak ada gilanya deh bang. Kenapa ada anak guanya ditambahin? Kan makanya gue lagi nih. Papa, kacang, gila. Gitu kan. Gelok lah istilahnya kan. Mama, kacang, gila. Atau enggak mama, gila, kacang. Papa, gila kacang. Salah lah. Papa kacang gila. Udah minum aja lah. Udah ribet gue, mau minum aja ribet. Maklum. Ini galak nih soalnya ini direktur gue nih. Nice. Udah kayak iklan tukang kopi. Nice. Minum lama nuts. Gue punya cita-cita cuma satu. Ya bang, apa bang? Gue pengen punya keluarga yang baik. Pengen mempunyai keluarga yang baik. Keluarga itu seperti prinsip lu. Ya. Tidak harus keluarga kandung. Yes. Kita tuh semua keluarga. Sama kayak lu. Makanya gue tuh kan, gue udah bilang. Kenapa gue miss? Karena apa? Titik icon lu pada saat lu cerita itu, semuanya ketemunya bareng. Ya. Oke, ini oke, gini, ini. Oh iya. Dan itu gue ngerasakan. Bang. Contoh misalnya gini. Lu pernah ngomong sama gue. Bang, kerja tuh gak usah bertele-tele. Ya. Cepat, tepat, dan akurat. Ya. Kaget gue. Ini buat teman-teman Variety Official ya. Channel ya. Itu yang gue jalanin sekarang. Ya. Dan itu bahasa itu munculnya dari orang lain. Cup, gue pengen penasaran. Variaditya Channel.
Kita kayaknya mesti berkunjung ke kantornya, boleh nih? Boleh dong. Boleh. Jika diperkenankan kita Silakan Bang. langsung. 24 jam kantor gue buka. Ih. Itu kantor apa? Rumah. Kalau negara diisi dengan orang-orang kayak lu, dan pastinya sudah banyak orang-orang kayak lu ya, yang belum Pasti terekspos, banyak tapi Bang. Iya Bang. tapi kalau optimis itu muncul, gila ya. Rasanya tuh Iya. di Orang usia orang banyak yang bilang gini Bang. Wah lu jangan terlalu optimis, bahaya juga kan gitu. Cuma buat gua, kalau gua ada rasa pesimisnya dikit, itu bakal bikin gua makin down. tahun. Jadi gua memposisikan gua untuk selalu optimis dalam hidup gitu. Karena gua kan gua nggak mimpi. Maksudnya gua nggak mengira gua akan sejauh ini gitu. Bini gue juga kadang ngomong, wah, Pih, gua alhamdulillah kamu kayak sekarang gitu. Ya, Bro Ki, siap. gue ucapin terima kasih sekali. Ya, Bang. Tapi gue pengen ada lanjutannya cerita ini dengan lu, gitu. Jadi gue Harus, Bang. pengen minta Cupi disetting nih. Kita datang ke kantornya, ketemuin dari bawah sampai atas, tanya bener nggak nih orang nih aktivitasnya nih. Aktivitasnya. Iya dong. Kita minta waktunya sampai ke bosnya nih. Direktur utamanya kita minta nih. Boleh, silakan. Jadi istilahnya gimana sih kok optimis itu kok terbangun dari Ya. itu yang ada. Terakhir yang gue minta sama lu insight-nya. Apa sih yang pengen lu harapin ke depannya? Yang pengen gue harapin. Selain jadi presiden. Selain jadi presiden. Karena gue masih ingat tuh, bukan kampanye partai. Gue pengen menjadi panutan di keluarga gue. Ya sebagai pembimbing keluarga gue juga lah gitu. Gue ke depan pengen seperti itu. Bukan hanya keluarga asli kan? Bukan keluarga asli, tapi keluarga gue di lingkungan pekerjaan, di rumah, ataupun di mana gue berada. Gue pengen jadi seperti itu. Kan kalau lu udah nggak ada Bang, kan kita hidup nggak selamanya, nggak abadi. Kan kalau kita dikenang sebagai orang baik, panutan yang baik, ini didoain terus Bang, nama kita diucapin terus. Amin. Nah gitu, jadi gue pengen seperti itu. Untuk mencapai sesuatu, kita harus merasakan kerja yang berhasil. Jadi gue dikasih tahu, kalau lu pengen sukses dalam satu hal, lu belajar dulu dari diri lu. Jadi lu bangun tidur, lu kelarin tugas pertama lu. Apa itu? Rapiin tempat tidur. Nah, setelah itu rapiin tempat tidur lu, itu lu sudah menyelesaikan tugas lu yang paling pertama, dan itu akan ke depannya tugas lu yang lain akan selesai. Gue langsung terharu nih. Lebay lu. Ya, ini saya Oki Mario. Bukan, soalnya gini. Kebetulan karena memang kuliah gue itu. Apa sih? Kamu kan lu yang ini-gini, Wah. Kan. Enggak. Pokoknya Setiabudi 186 itu salah satu. Siap. Yang kedua, kemarin persis pada saat kita merayakan Hari Kemerdekaan di umur 76. Ya. Gue berbicara dengan orang yang gue anggap itu baik ya. Ya. Itu hal yang sama. Ini tiba-tiba hari ini tuh muncul lagi bahasa itu. Agak miss lah. Apa yang disampaikan sama Bro Oki ini tadi, awal pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita membereskan tempat tidur. Artinya apa? Ketika tidur kita nyaman, tidur kita sehat, tidur kita baik, besok hari atau pada saat kita bangun, disitulah kondisi fisik kita sempurna. Apalagi sekarang kita dalam menghadapi pandemi. Lalu yang kedua, rasa ingin memastikan bahwa untuk diri sendiri itu ada. Karena apa? Berpakaian, lalu berpenampilan dengan apapun fasilitasnya. Yang paling penting itu adalah kualitas pada saat kita tidur. Yes. Ini tiba-tiba lo ngomong kayak gini nih, waduh buat teman-teman nih.
Ya. Wah, gue kaget nih. Dia ngomong kayak gitu. Cup, ini beneran Cup. Nanti lo setel, ntar yang itu datang setel. Ngomongnya sama nih. Jangan-jangan dia pasang CCTV kayak itu sama gue. Enggak bang. Emang itu pembelajaran hidup bang. Pembelajaran hidup yang diajarin, diturunin ke gue selalu begitu. Jadi tugas pertama kita adalah membersihkan tempat tidur yang bekas kita tidurin ini hingga rapi, dan di situ kita alhamdulillah gue masih melanjutkan hari berikutnya sehat walafiat. Gue mau udah beresin pekerjaan yang pertama gue. Udah beres nih pekerjaan pertama. Ada yang paling penting loh ya. Ini yang paling penting. Ini buat teman-teman Variety of Channel. Bersyukurlah buat teman-teman yang masih mampu membersihkan atau merapikan tempat kita tidur. Karena pada saat kita tidur selama-lamanya, kita tidak punya kemampuan lagi. Itu yang sebenarnya mungkin apa yang disampaikan tadi sama Bro Oki bagi saya adalah suatu hal yang oke. Tapi sebenarnya saya mendalami kenapa saya harus membersihkan tempat tidur itu. Itu ada maknanya. Maknanya apa? Kita masih mampu membersihkan tempat yang kita tidur. Tapi apa kita mampu membersihkan tempat tidur yang kita akan tidur selama-lamanya? Itulah menjadi PR paling utama. Jadi makanya saya kaget tiba-tiba dia ngomongnya itu. Makanya saya bilang saya agak terharu karena itu adalah poin penting bagi saya. Karena apa? Tempat tidur itu adalah tempat yang dimana kita merasa akan sendiri. Walaupun di samping ada istri, ada anak, ada teman, ada siapapun di sana, ada ibu, ada bapak. Tapi pada saat kita tidur, disitulah akan kita merasa sendiri. Ya, itu ada di alam mimpi. Gitu. Timbullah mimpi. Nah, tuh mimpi salaman Pak Jokowi gue. Nah itu tuh Cupi. Ya. Tolong mudah-mudahan kali aja ininya nyampe ke Pak Jokowi lah. Amin. Udah diundang. Gue pengen datang ke tempatnya, ke kantor. Mohon izin, jadi tolong Cupi Tapi lu tau kantor gue? Nama kantor gue apa gitu-gitu nggak tahu kan? Cupi tolong dicatat. Kantor di mana? Ini boleh nyebutin brand nggak sih? Sebenarnya bukan nyebut brand, karena memang keberadaannya itu kan untuk negara. Yes. Wajar, itu dan itu sah. Sah. Di mana? Gua di Amarta Karya bang. Amarta Karya Persero. Di? Kantor gua di Bekasi. Di Plaza Sumarekon. Oh. Ya. Oh. Macet nggak? Lumayan. Ya orang baru bilang, oh Bekasi macet. Enggak kok. Oh enggak. Ya. Apalagi Karena Bang pandemi. Adit. Enggak. Kan ada Bang Adit. Jadi semua akan terasa dekat bang kalau kita cinta. Siap. Tuh ya, buat teman-teman Media Sosial. Terima kasih untuk channel kita hari ini. Terima kasih Bang Adit. Kopinya, undangannya. Mama Gila. Gila Kacang. Ini bukan bini gua kan ya? Atau bini gua undangannya nama Gila. Mau tidur di teras. Aduh. Jadi kita ketemu sama Bro Oki lagi pada saat kunjungan. Dan boleh, harapannya cuma satu. Teman-teman di sini jangan cuma di studio aja, bisa jalan-jalan bareng sama gua. Gitu ya. Oke semua, thank you Bro Oki, kita thank you lagi abang, thank you teman-teman Fari Aditya Channel.